もしも目立つことしてあなたが大江戸一家の孫だとバレたらどうなる。あなたも私もクビですよ。静かにしてください。しろって言ってんのが聞こえないのか。してんじゃねえよ。Menjadi guru memanglah tidak mudah, apalagi guru bertanggung jawab menjadi orang tua kedua bagi murid yang sedang menempuh pendidikan. Film Gokusen berpusat pada wanita yang berprofesi sebagai guru, namun juga sebagai pewaris geng Yakuza terkenal. Wah, gimana tuh? Sangat berbanding terbalik dengan profesinya ya. Sebagai guru tentu harus melindungi muridnya, walaupun murid-murid di sekolahnya dikenal dengan kenakalannya. Penasaran dengan filmnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film ini dibuka dengan aksi heroik Kumiko Yamaguchi. Dia adalah seorang wanita pemberani yang berhadapan dengan penjahat di pesawat yang akan membawanya dari Hong Kong menuju Narita. だからこのクソだな。おとなしくするのはてめえらの方じゃねえか。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。全員突入は申し訳ございません。Kumiko Yamaguchi atau yang lebih akrab dipanggil Yan Kumi adalah sosok wanita yang unik. Dia ini adalah sosok wanita lajang sekaligus guru matematika di SMA Akado. Yamaguchi Kumiko, Akado Gakuen Koukou, Tantou wa Sugaku. Chinamini dokushin, yoroshiku ne. Keberanian Yan Kumi menjadi buah bibir di seluruh negeri. Namun di balik itu ada kebanggaan dan penghargaan yang dia peroleh saat dia pulang lalu disambut hangat oleh keluarganya. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Yan Kumi ini ternyata adalah pewaris keempat Oedo Group, yaitu sebuah klan Yakuza terkenal. Bahkan salah satu anggota keluarga ini mencoba menawarkan pimpinan klan kepada Yan Kumi. Lalu kita dibawa kilas balik ke masa lalu, di mana Yan Kumi kehilangan orang tuanya sejak berusia 7 tahun. Dia pun dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Ryuzo Kuroda. Dia merupakan pemimpin generasi ketiga keluarga Oedo. Lalu kita kembali ke masa kini. Yan Kumi telah menjabat sebagai guru matematika selama 7 tahun. Murid-muridnya dikenal dengan sifat berandal dan sulit diatur. Pada suatu hari, saat Yan Kumi sedang berada di sekolah tempatnya bekerja, di ruang guru terdapat berita di koran yang mengabarkan tentang kejadian pembajakan pesawat yang berhasil diatasi oleh Yan Kumi. Lalu tiba-tiba, wakil kepala sekolah bernama Sawatari datang menghampiri Yan Kumi. Hal ini membuat guru-guru lain segera kembali ke tempat duduk masing-masing. Wakil kepala sekolah mengingatkan Yan Kumi untuk berhati-hati agar identitasnya sebagai anggota keluarga Yakuza Oedo Group tidak terungkap. もしも目立つことしてあなたが大江戸一家の孫だとバレたらどうなる。あなたも私もクビですよ。 Saat suasana nyaris hening, tiba-tiba muncul seorang guru magang bernama Ryo Odagiri. Kedatangannya pun mengejutkan semua orang di ruang guru, termasuk Yan Kumi dan wakil kepala sekolah Sawatari. Ternyata Odagiri adalah mantan murid Yan Kumi waktu masih di SMA Kurogin. Yan Kumi pun terlihat senang karena muridnya kini mengikuti jejaknya menjadi seorang guru. Namun tampaknya anggapan Yan Kumi itu salah, sebab sepertinya Odagiri hanya mencoba menjadi guru magang dan belum tentu ingin menjadi seorang guru seperti Yan Kumi. Sebelum memasuki ruang kelas, Yan Kumi melakukan kebiasaan aneh yang membuat Odagiri merasa heran. Karena kebiasaan itu telah lama dilakukan oleh Yan Kumi sejak dulu. Ketika memasuki ruang kelas 3D, suasana sangat ramai, gaduh, dan berantakan. Kedatangan Yan Kumi tidak mendapatkan perhatian dari murid-muridnya. Yan Kumi pun kemudian mengajak murid-muridnya untuk pergi ke lapangan dan berkenalan dengan Odagiri. Sayangnya, dari semua murid-murid berandal itu tidak ada satupun yang datang ke lapangan. Namun di sini ada 5 murid laki-laki yang memperhatikan Yan Kumi dan Odagiri dari kejauhan. Mereka mengetahui bahwa Odagiri adalah mantan murid nakal dari SMA Kurogin.
Tetapi di sini mereka merasa heran mengapa dia ingin menjadi guru. Keheranan mereka pun berlanjut ketika melihat Yankumi berjalan bersama seorang pria tampan. Ketika 5 murid itu sedang mengabarkan hal ini kepada anggota lain yang telah tiba lebih dulu di sebuah warung burjonan, tiba-tiba Yankumi dan Odagiri datang. Kejadian ini membuat para murid terkejut dan terheran-heran karena sebelumnya mereka tidak menyangka bahwa Yankumi bisa berjalan bersama pria tampan. Yankumi yang nyaris kesal karena dianggap perawan tua dan tidak bisa mendapatkan pria tampan, kemudian berhasil ditenangkan oleh Odagiri. ヤン組にイケメンな彼氏なんかできるわけねえよな。えらっ上等でありえねえって大人捕まえてどういうこと？落ち着け。熊井さん、ラーメン2つ。 Akhirnya mereka semua menyantap makanan bersama di satu meja sambil bertukar cerita tentang pekerjaan mereka. Mereka ini juga merupakan murid nakal Yankumi di masa lalu. Bahkan mereka sempat bertaruh bahwa Yankumi tidak akan mampu menjadi guru. Di tempat lain, murid-murid Yankumi dipalak oleh 3 orang preman yang memintanya uang. Tiba-tiba, seorang siswa bernama Reita Takasugi datang dan menendang preman berkepala botak. Reita membela agar teman-temannya tidak diganggu oleh preman itu. Ketika malam tiba, Odagiri diajak oleh Yankumi ke rumahnya untuk minum bersama anggota keluarga Oedo. Ternyata Yankumi memiliki cita-cita bahwa dia bisa minum bersama murid-muridnya. Mereka pun akhirnya minum hingga Yankumi tertidur dan hanya tersisa Tetsu dan Odagiri. Karena tidak terlalu mabuk, Odagiri dan Tetsu pun ngobrol-ngobrol. Di sini Odagiri membagikan cerita tentang Yankumi. Meski kadang merasa terganggu, namun Odagiri mengaku bahwa Yankumi telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Dan akhirnya Odagiri pun bertekad akan mengikuti jejak Yankumi. Esok harinya, Yankumi secara tidak sengaja bertemu dengan Takeda dan Hyuga. Keduanya adalah mantan murid nakal Yankumi. Ternyata mereka berada di tempat itu untuk mendengarkan pidato dari Kentaro Kurose. Dia adalah seorang tokoh sukses di industri IT yang berencana mencalonkan diri dalam pemilu. Tiba-tiba Yankumi maju ke depan dan menyatakan dukungannya untuk Kentaro Kurose yang menurutnya memiliki karakter yang mirip dengan mantannya. Kemudian kita kembali ke SMA Akado, di mana tiba-tiba gerombolan geng motor Black School datang ke sekolah itu untuk mencari orang yang memukul teman mereka. Sebelum sempat terjadi tawuran, mereka pun akhirnya pergi. Sementara itu, di ruang guru, Reita dan teman-temannya dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena terlibat urusan dengan geng motor itu. Salah satu teman Reita membela Reita dan menjelaskan bahwa Reita hanya mencoba menghentikan pemerasan yang dilakukan oleh geng motor. Wakil kepala sekolah tidak percaya, tetapi Yankumi mencoba meyakinkannya bahwa murid-muridnya memang tidak berbohong. Wakil kepala sekolah pun menyatakan bahwa jika murid-murid mereka berbohong dan membuat masalah lagi, maka Yankumi akan dipecat. 今度3 D の生徒がやめてもらいます。首を怖がってちゃ生徒たちと向き合いませんから。 Yankumi menyanggupi dan mengatakan tidak takut kehilangan pekerjaan demi membela murid-muridnya. Ketika melihat perjuangan Yankumi membuat semua murid terdiam. Di tempat lain, Reita yang masih terbayang-bayang oleh kata-kata wakil kepala sekolah dan ucapan Yankumi merasa tidak ingin membuat masalah dan berutang budi kepada Yankumi. Reita pun memutuskan pergi menemui geng motor untuk menyelesaikan masalah itu. Waduh, benar-benar masuk ke kandang singa ya ini anak. Mengetahui hal itu, Yankumi pun marah karena Reita dibiarkan pergi sendirian. Yankumi segera berlari meninggalkan kelas. Kini giliran Odagiri yang mengingatkan tentang persahabatan dan kesetiaan. Dia mengatakan bahwa jika mereka adalah teman sejati, mereka seharusnya akan tetap bersama dalam menghadapi situasi apapun. Setelah itu, Odagiri pun berlari pergi meninggalkan kelas.
Adegan kemudian beralih ke Reita yang sudah sampai di markas geng motor. Reita meminta para anggota geng untuk tidak datang ke sekolahnya lagi. Karena datang seorang diri, Reita pun dihajar dan dipukuli oleh para anggota geng motor hingga babak belur. Namun tiba-tiba gedung itu bergetar dan tembok pun runtuh. Lalu muncullah suara Yan Kumi yang menuntut agar mereka melepaskan muridnya. Dengan tangan kosong, Yan Kumi sendiri berani melawan segerombolan geng motor itu sampai akhirnya disusul oleh Odagiri yang datang membantu. Dan mereka pun berhasil memukul mundur anggota geng motor sampai mereka semua kabur. Setelah kejadian itu, teman-teman Reita hanya bisa melihat Yan Kumi sambil menyebut Yan Kumi seperti anak kecil dan guru yang aneh. Pagi berikutnya, saat Yan Kumi baru tiba di halaman sekolah, dia sangat terkejut karena murid-muridnya menyapa dan mengucapkan selamat pagi kepadanya. Weh, tumben sekali ya. Namun di sini Yan Kumi merasa senang karena merasa jika dirinya diterima oleh murid-muridnya. Eits, tapi ternyata itu hanyalah halusinasi Yan Kumi. 愛する生徒たち 職員朝礼の時間遅れんじゃねえの。 Saat itu juga, di ruangan guru, polisi datang dan memberitahukan bahwa salah seorang mantan siswa bernama Kazama terlibat dalam transaksi obat-obatan terlarang. Yan Kumi dan para guru lainnya pun tidak percaya. Namun, polisi melanjutkan cerita mengenai apa yang terjadi saat penggerbekan berlangsung. Di ruang guru, semua guru terlihat khawatir memikirkan nasib Kazama. Mereka pun bertanya-tanya mengapa dia sampai melakukan hal itu. Namun Yan Kumi masih yakin bahwa jika Kazama memang melakukan itu, pasti ada alasan di baliknya. Yan Kumi pun memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan mantan muridnya yang juga teman dari Kazama. Mereka sepakat akan membantu Yan Kumi mencari Kazama dan bersama-sama berpencar mencari di berbagai tempat di penjuru kota. Kita pun kembali ke SMA Akado. Saat Odagiri melewati kelas 3D, tiba-tiba dia mendengar suara dari kelas itu. Dia pun membuka pintu dan mendapati Kazama sedang berada di sana. Saat lampu dinyalakan, Kazama terbangun dari tidurnya dan berusaha kabur. Namun Odagiri mengingatkannya untuk memberitahu Yan Kumi. Kemudian Yan Kumi dan teman-teman Kazama pun datang ke kelas. Di sini Yan Kumi merasa lega meskipun masih mencemaskan keadaan Kazama. Di sini Kazama tetap termenung sambil menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menyusahkan Yan Kumi. どうして頼ってくれないんだ。迷惑かけれねえと思ってんだよ。警察沙汰に巻き込まれたって言ったらそれ分かってっから何も言えなかったんだよ。 Sejak menjadi muridnya, Kazama selalu merasa mengecewakan Yan Kumi. Yan Kumi pun berusaha meyakinkannya bahwa meskipun dia bukan muridnya lagi, semua orang tetap bersamanya. Kazama pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Mulai dari mendapatkan pekerjaan yang dikiranya bagus, dia pun diminta mengirimkan barang ke suatu tempat. Lalu melakukan semua yang diminta sampai dia menyadari apa yang dikirimnya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu. Hingga akhirnya dia berusaha kabur karena ketakutan. Dia mengatakan bahwa dia butuh uang untuk menghidupi adiknya. Sehingga dia menerima pekerjaan yang dikiranya bagus. Tapi ternyata itu salah. Di sini dia merasa sudah dijebak. Yan Kumi kemudian menasihati Kazama dan yang lainnya agar tidak bertindak ceroboh dalam mencari uang. Akhirnya mereka semua pun tidur di rumah Yan Kumi. Mereka tidak menyangka jika Yan Kumi sehebat itu. Selanjutnya Odagiri berpamitan untuk pulang. Tapi tiba-tiba keluarga Yakuza Yan Kumi pun muncul untuk memberikan informasi bahwa dalang di balik semua itu adalah Kentaro Kurose yang ternyata menggunakan kesuksesannya sebagai kedok bisnis barang haram. Yan Kumi pun menjadi marah saat mengetahui hal itu. Dia pun berniat menghentikan Kentaro Kurose. Sayangnya informasi itu sudah didengar oleh para muridnya dan mereka pun lebih dulu pergi ke tempat Kentaro Kurose. Waduh, padahal bocah-bocah ini gak tahu seberapa menyeramkannya Kurose.
Yankumi pun lalu menelpon Ogata karena merasa khawatir terhadap murid-muridnya. Dia pun meminta mereka untuk kembali karena situasi yang berbahaya. Kemudian Odagiri dengan motornya mengantarkan Yankumi untuk menyusul para muridnya. Sementara itu, di kantor Kurose tampak sedang ramai karena mereka akan segera mengadakan acara kampanye. Bahkan beberapa stasiun televisi menyiarkan acara itu secara langsung. Yankumi dan Odagiri yang menyamar sebagai simpatisan Kurose bertemu dengan Tusia, yaitu mantan murid Yankumi yang kini menjadi asisten kameramen. Setelah saling menyapa, mereka pun melanjutkan perjalanan. Keberadaan Odagiri dan Yankumi ternyata tertangkap oleh kamera wartawan, dan ini membuat para guru mengetahui keberadaan mereka. Selanjutnya, Yankumi dan Odagiri menyelinap masuk ke dalam gedung markas Kurose. Sama seperti para murid yang ternyata lebih dulu masuk. Akhirnya Kazama dan teman-temannya menemukan tumpukan kardus berisi patung yang persis dengan yang dibawa oleh Kazama malam itu. Kazama mengambil satu dan memecahkannya. Dan benar saja, ketika kardus itu dibuka, mereka menemukan barang terlarang. Keberadaan Kazama dan teman-temannya pun akhirnya diketahui oleh anak buah Kurose. Salah satu anak buah Kurose menodongkan senjata ke arahnya. Tiba-tiba dari arah belakang seseorang menepuk pundak anak buah Kurose. Ternyata itu adalah Yankumi dan Odagiri. Seketika Yankumi pun berhasil mengalahkan anak buah Kurose. Pada saat yang sama, acara kampanye Kurose tengah berlangsung dan disiarkan di berbagai stasiun televisi. Melihat hal itu, Yankumi semakin marah dan berjanji tidak akan mengampuni Kurose. Yankumi berniat menyelesaikannya sendiri dan meminta Odagiri untuk menjaga Kazama dan teman-temannya. Sementara itu, Kurose sedang berpidato untuk mengambil hati rakyat. Namun tiba-tiba Yankumi datang dan membuat semua orang terdiam dan tertuju kepadanya. Kurose pun bertanya, "Siapakah Yankumi?" Di sini Yankumi kemudian memperkenalkan dirinya. Pada kesempatan ini, Kurose memberikan kesempatan kepada Yankumi untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Yankumi akhirnya membongkar rahasia bahwa Kurose adalah ketua komplotan yang menjalankan bisnis terlarang. Kurose pun mencoba menghentikan Yankumi, tetapi tiba-tiba televisi di atas panggung menyiarkan tentang tempat rahasia penyimpanan barang-barang terlarang yang mirip dengan markas Kurose. Kurose pun panik dan ketakutan. Orang-orang yang ada di ruangan pun berhamburan keluar gedung. Mereka meninggalkan Kurose dan Yankumi. Setelah tidak ada orang, Kurose meminta anak buahnya menangkap Yankumi. Di sini Yankumi pun nyaris terkena pukulan dari anak buah Kurose. Odagiri yang berniat menolong Yankumi malah terkena pukulan dan tersungkur. Saat Yankumi dan Odagiri sudah tidak berdaya, para murid Yankumi pun datang membantunya. Namun Yankumi meminta para murid menjauh karena mereka terlalu berharga untuk menghadapi penjahat seperti Kurose. Dan di sini pertarungan antara Yankumi melawan Kurose pun terjadi. Di luar gedung, Reita dan teman-temannya berusaha menerobos masuk untuk menolong gurunya. Sedangkan di dalam gedung, Kurose terenyuh mendengar nasihat Yankumi tentang pentingnya sahabat, keluarga, serta teman, meskipun uang adalah segalanya. Meski merasa putus asa, Yankumi meminta untuk tidak menyerah. Semua orang yang mendengar nasihat Yankumi pun ikut terharu. Dan tiba-tiba polisi datang. Di sini Yankumi melindungi Kurose dan meminta polisi untuk tidak menembak dan memberikan kesempatan kepada Kurose untuk bertobat agar bisa menebus semua kejahatannya. Sebelum dibawa pergi oleh polisi, Kurose mengatakan kepada murid-murid Yankumi bahwa mereka sangat beruntung memiliki guru seperti Yankumi. Sambil berlinang air mata, Yankumi berterima kasih kepada para muridnya. Hari pun berganti ketika Yankumi dalam perjalanan menuju ke sekolah. Dia bertemu dengan beberapa murid-muridnya yang kini sudah sukses, seperti Minami, Noda, dan Uchiyama. Setibanya di ruang guru, Yankumi merasa ragu untuk masuk, tetapi akhirnya dia pun memberanikan diri.
Yankumi langsung membungkukkan badan dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Namun bukannya marah, kepala sekolah justru mengatakan bahwa Yankumi adalah kebanggaan sekolah. Karena berkat Yankumi, sekolah pun menjadi terkenal dan dicintai oleh banyak orang. Di sisi lain, pada hari terakhir masa magang, Odagiri mendapatkan tugas khusus di SMA Okada dan dia pun menerima tawaran itu. Yankumi kemudian mengajak murid-muridnya untuk bermain tendang kaleng di lapangan. Awalnya para murid hanya diam, tetapi ketika Reita memulai, murid-murid yang lain pun ikut serta. Mereka bersama-sama bermain dengan gembira dan diakhiri dengan berlari mengejar matahari tenggelam. Cerita pun berakhir dengan Shin Yankumi dan murid-muridnya yang bahagia menikmati kebersamaan mereka. Terima kasih sudah memilih channel kami sebagai teman menghibur waktu senggang kalian. Pantun dulu nih guys. Bulat-bulat tapi bukan semangka. Sehat-sehat ya kalian semua.